Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat 1 sampai 21. Sebuah perikop yang mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu menyertai, bahkan di saat-saat sulit, dan selalu membuat sesuatu yang baru di hidup kita. Saat membaca Alkitab pagi ini, mari buka hati dan pikiran kita, menyadari bahwa setiap ayat bukan hanya kata-kata lama, tapi pesan hidup yang relevan untuk hari ini. Mari kita membaca Yesaya 43 ayat 1 sampai 3. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Sahabat terkasih, Tuhan menyertai kita saat melewati air bah kehidupan, yaitu tantangan, kesulitan, atau ketakutan. Dia tidak membiarkan kita terbawa arus. Yesaya 43 ayat 4-7. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, dan yang juga kujadikan. Tuhan mengingatkan kita bahwa setiap orang berharga. Tidak ada kegagalan yang membuat kita kehilangan nilai di matanya. Yesaya 43 ayat 8-13. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Maka inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hamba-hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Sahabat terkasih, Tuhan menekankan kesetiaan dan kuasa-Nya. Kita tidak perlu takut menghadapi ketidakpastian, karena Dia selalu ada sebagai penolong dan penyelamat. Yesaya 43 ayat 14-17. Beginilah firman Tuhan,
penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara dan sorak-sorai orang Kasdi menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan, yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Sahabat terkasih, selalu ada kesempatan baru dari Tuhan setiap hari. Lepaskan masa lalu dan buka mata untuk berkat baru. Yesaya 43 ayat 20-21. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasuranku. Sahabat terkasih, Tuhan tidak hanya bekerja dalam hidup kita, tapi Dia juga memakai kita untuk menjadi saksi kasih-Nya, sehingga kita bisa memberi inspirasi dan berkat bagi orang lain. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami, bahkan saat menghadapi tantangan dan padang gurun kehidupan. Ajari kami untuk melepaskan masa lalu, percaya pada rencana-Mu, dan melihat kesempatan baru yang Engkau sediakan setiap hari. Gunakan hidup kami sebagai berkat bagi orang lain, dan kuatkan iman kami untuk terus melangkah dengan keberanian dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, jika pembacaan Alkitab ini memberkati hatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.